Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, apapun infonya sampaikan ke Rasika. Kita ngobras edisi spesial kawan Rasika. Kita ngobras bersama Bapak Suryanto Patmadira Harjo SHMKN atau Bapak Suryo nggih panggilannya. Beliau Kepala BNN Kabupaten Batang dan didampingi Mbak Limsa penyuluh narkoba. Selamat pagi Pak Suryo dan Mbak Limsa. Sehat selalu. Subhanallah, selalu murah senyum ya kan. Beliau ini adalah orang yang ramah karena selalu murah senyum. Nah, dan kawan Rasika, tema kita pagi hari ini upaya berantas narkoba menjelang akhir tahun 2023. Dan kawan Rasika kalau mau nanya-nanya ini mumpung kesempatan yang sangat bagus buat Anda kawan Rasika. Mungkin orang tuanya bisa jadi anaknya ada yang terjerumus narkoba dan itu bisa merusak masa depan juga fisik dan kasihan orang tuanya ya kan, karena biasanya dimulai dari coba-coba. Tapi lebih lengkapnya kita mau nanya ke Pak Suryo ini, Kepala BNN Kabupaten Batang. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak, upaya berantas narkoba menjelang akhir tahun 2023. Ini apakah ini karena memang pas menjelang akhir tahun pemakaiannya meningkat pesat atau apa Pak ini? Baik, akan kami jelaskan ya. Nggih. Jadi kita pada dasarnya, jadi kita tidak henti-hentinya untuk upaya memberantas peredaran narkoba. Jadi ini kenapa di akhir tahun ini kita tekankan bahwa upaya memberantas narkoba di akhir tahun 2023. Begini, jadi kita biasanya untuk masa-masa yang tahun-tahun lalu, kalau di akhir tahun itu mereka pemain-pemain ataupun pengguna biasanya memanfaatkan timingnya di akhir tahun. Iya. Nah, iya, di benar, akhir benar. tahun. Lagi pada pesta ini Pak ya, menyambut tahun pada baru. pesta ada perayaan Natal dan tahun baru. Sehingga mereka itu akan memanfaatkan kelengahan kita, memanfaatkan celah-celah yang bisa dimanfaatkan. Oh, jadi, mereka itu kayak panen rayanya mungkin. Iya, jadi dari sekian tahun, ya, mungkin dia pergerakannya akan dihalang-halangi terus. Nah, makanya dalam timing yang ini mungkin anggapan mereka, lah ini akhir tahun ini, pada sibuk semua, kepolisian sibuk segala macam, apalagi nih menjelang pemilihan umum, pilkada juga pada sibuk, sehingga peredaran narkoba ini seolah-olah terabaikan. Makanya mereka memanfaatkan waktu timing seperti ini. Kita harus waspada. Iya, tapi tahun 2022 dulu juga sama Pak ya? Sama. Dan biasanya gimana Pak? Banyak yang ketangkep atau gimana ini? Jadi untuk yang kemarin kita melihat secara nasional ya. Jadi BNN Kabupaten Batang ini kita berkonsentrasi di areal Kabupaten Batang dan daerah-daerah yang diampu, yang dalam hal ini zonasi wilayah. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan termasuk Batang itu sendiri. Oh, BNN berarti ada satu wilayah kerjanya tadi Kabupaten Pekalongan, betul. Kota Pekalongan sama Pemalang dan juga Batang. Begitu juga kita sendiri juga saling koordinasi dengan instansi di atasnya. Jadi sama-sama BNN kita kan sifatnya kan vertikal ini. Ada kantor pusat BNN RI, ke bawah BNN Provinsi Jawa Tengah, turun lagi ke BNN Kabupaten Kota. Jadi tidak lepas kemungkinan juga mereka yang berada di provinsi itu nanti ada informasi-informasi di perbatasan katakanlah. Oh ya, koordinasi. Siap. Itu kan ada BNN
Pekalongan, Tegal, Kota ya. Tegal ada, BNN Kota Tegal. Di situ perbatasan ke sana sudah berada dengan Jawa Barat. Ke sini sudah masuk Pemalang. Ya, kita sendiri saling koordinasi. Jadi BNN provinsi, kabupaten secara bersama-sama kita untuk mencegah masuknya atau bahkan kita bisa menangkap itu bagi oknum-oknum yang berusaha untuk memanfaatkan. Biasanya ketika menjelang akhir tahun Natal dan tahun baru itu peredarannya tuh di mana sih Pak? Mereka mengedarkannya tempat-tempat hiburan atau mana aja Pak? Kalau kami sampaikan ya, jadi pengalaman yang sudah. Jadi untuk peredaran yang skalanya kecil lah, anggapannya kecil. Jadi harus kita bedakan. BNN RI yang notabene termasuk BNN Kabupaten Batang ini termasuk BNN RI juga. Kita sebenarnya tujuannya itu ungkap kasus, ungkap jaringan. Oh, ungkap kasus, ungkap jaringan. Siap. Jadi bukan semata-mata kita nangkep 0, kita masukkan dalam ruang tahanan, kita periksa nanti menjalani proses hukum sehingga mereka ada ancaman minimal maksimal sekian. Enggak seperti itu. Oh iya. Diungkap jaringannya. Jaringannya tidak berhenti sampai di situ saja. Kita nih ngungkap contoh di suatu tempat hiburan. Tempat hiburan ini kan katakanlah dia pengguna atau korban 0, 0, itu sebenarnya kalau proses hukum di BNN itu rehabilitasi. Beda kalau yang ditangkap di Satres Narkoba atau Ditres Narkoba atau Bareskrim itu tetap masuk menurut peraturan Undang-Undang 35 2009. Masuk. Beda, tergantung siapa yang nangkep gitu Pak berarti. Bukan siapa yang nangkep. Tadi kalau BNN rehab, terus kalau nangkep pihak kepolisian masuk. Begini, jadi kami beri penjelasan ya. Jadi tujuan kita BNN ini ungkap jaringan yang besar dari mungkin ada tangkapan dia pengguna atau korban dengan barang bukti 0, di bawah SEMA surat edaran Mahkamah Agung ganja, katakanlah ganja ini 5 gram ke bawah bisa direhabilitasi, sabu di bawah 1 gram bisa direhabilitasi. Kalau BNN itu bisa jadian petunjuk, kita kembangkan, yang mana nanti ada pengedarnya yang di atas lebih besar, kita kembangkan. Tujuannya kita menangkap jaringan yang paling besar yang di atas. Tidak hanya berhenti di situ. Itu kalau kita memulai dari tempat-tempat hiburan. Misalkan kalau yang di tempat-tempat umum yang potensi untuk peredaran, katakanlah dari luar pulau. Luar pulau, katakanlah di sini pelabuhan di Bakahuni, sana mungkin pergerakannya itu mungkin para pengedar besar udah ruang geraknya udah sempit, bisa lari ke Tanjung Mas. Tanjung Mas, pergerakannya sempit, udah diawasi ketat, terus pindah ke yang dianggap longgar. Dianggap longgar dan masih gampang celah-celah itu dimasukin. Atau bahkan di Pelabuhan Tikus bisa. Ya tikus jangan lihat saya. Pelabuhan Tikus. Pelabuhan Tikus maksudnya kawan saya pelabuhan kecil atau yang nggak dijaga gitu Pak ya. Betul, itu kan dianggap di situ petugasnya itu wah ini nggak serius nih, ini bisa ini kelangan-kelangan di situ dimanfaatkan. Ya ini luar biasa kawan SK karena memang Indonesia saat ini darurat 3 hal, yaitu darurat teroris, darurat korupsi dan darurat narkoba. Dan memang kalau dulu pernah ada hukuman mati gembong narkoba yang terkenal yaitu Freddy Budiman dan sisa akhir hidupnya itu menimbulkan luar biasa, udah tobat dan kayaknya meninggalnya husnul khotimah, ada bau wangi, ada cerita-cerita kayak gitu ya. Kaitannya dengan narkoba ini kan tentu sasarannya itu biasanya tadi ada generasi muda yang rentan dan mungkin bisa dimulai dari apa dan gimana pencegahannya? Apakah harus ada edukasi lewat penyuluhan-penyuluhan? Nah ini mungkin Mbak
Limsa nih sebagai penyuluh narkoba ini sosialisasi edukasinya itu kemana saja nih? Ya, betul sekali Mas. Karena dari data yang ada atau dari fakta yang ada, ternyata kita tahu sendiri ya Mas, kalau narkoba itu tidaklah gratis ya Mas ya. Oh iya. Nah, terkait itu sendiri, ternyata data yang ada di BNN Kabupaten Batang rehabilitasinya itu mayoritas remaja Mas. Oh, mayoritas remaja. Betul. Itu umur sekitar berapa? SMP atau SMA? Ya, sekitar SMP dan SMA. SMP SMA udah dicekoki, diracuni kayak gitu. Nah, itu ternyata karena apa? Pergaulan juga Mas. Jadi, oh, betul. Pergaulan dan rasa sungkan untuk menolak, gampangannya seperti itu. Nah ini biasanya kalau nyon sewu ya kan, misalnya saya pernah teman-teman saya pada minum-minuman ya, saya kan nggak bisa, kadang sungkan nolak. Betul. Kalaupun nolak nanti dibully, dijauhi, atau bahkan ada ancaman misalnya. Bisa juga kayak gitu Mbak. Betul. Ya? Dan memang ketika dikonfirmasi juga mereka takut untuk menolak. Nah, kemudian rasa sungkan dan penasaran juga Mas. Nah, berarti kita ketahui juga kan remaja itu masa transisi ya Mas ya. Iya. Jadi rasa penasaran yang tinggi ditambah pergaulan, kemudian ditambah dengan kita tidak berani menolak ajakan karena takut dijauhi oleh teman, bullying dan lain-lain. Akhirnya mereka terpaksa buat mencoba. Nah, seperti itu. Artinya dari mencoba itu, karena itu katanya ya aditif itu kan bikin ketagihan, ya kan, bikin kecanduan. Sehingga akhirnya mungkin mereka akhirnya pakai. Terus edukasi yang dilakukan buat generasi muda. Betul. Pertanyaan bagus Mas. Edukasi. Jadi selama ini kita gencar sekali Mas melakukan sosialisasi kebetulan kepada sekolah-sekolah. Jadi kita bekerja sama juga membentuk sekolah bersinar begitu. Sekolah bersinar artinya apa bersinar? Bersinar itu bersih dari narkoba Mas. Oh, bersinar bersih dari narkoba. Ya, keren bersinar ya. Jadi untuk sekolah bersinar itu di situ kita lebih fokus untuk melakukan upaya-upaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkoba di sekolah itu, Pak. Jadi kita hampir semua sekolah ya, Kak. Ya, untuk saat ini atau percontohan beberapa dulu atau semua itu harus diedukasi semua atau gimana? Jadi beberapa sekolah sih Mas, tapi harapannya dari beberapa sekolah yang bisa menjadi contoh atau pelopor, sekolah lain juga ikut meniru seperti itu. Biasanya selain sosialisasi kita juga mengambil kayak contohnya satgasnya anti narkoba. Jadi tamengnya bukan tameng ya apa ya? Ada satgas yang ikut melakukan pengawasan di sekolah. Betul sekali. Oh iya benar. Jadi nggak perlu repot-repot edukasi terus, tapi ini yang ngawasi. Iya. Oke, keren, luar biasa kawan Rasika. Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dan terutama BNN untuk mencegah, kemudian juga mengungkap dan juga memberantas peredaran narkoba yang memang sangat meresahkan, bisa merusak generasi muda. Nanti kita lanjutin lagi, tetap di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Rasika FM.
Rasika FM Pekalongan, untuk kita semua. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ngobras, ngobrol asik di Rasika, edisi spesial bersama BNN Kabupaten Batang. Tentu masih bersama Bapak Suryanto Patmadi Raharjo SHMKN, Kepala BNN Kabupaten Batang. Dan tentu juga tadi bersama Mbak Limsa sebagai penyuluh narkoba, bagian mengedukasi, mensosialisasikan program-program dari BNN. Termasuk tadi di SMP SMA, karena mereka ini adalah para pemula yang mencoba-coba, yang berusaha dicekoki oleh mereka para pengedar dan juga bandar. Jadi tugas BNN tadi mengungkapkan jaringan. Jadi nggak sekedar menangkap Pak ya, tapi mengungkapkan peredarannya. Kemudian ada rehabilitasi. Rehabilitasi itu untuk mungkin aturannya penggunaan 0,1 gram dan juga kalau ganja itu di bawah 5 gram. 5 gram untuk sabu 1 gram. Sabu 1 gram. Itu proses rehabilitasi itu mengajukan atau ketika ditangkap baru Pak saya direhab aja Pak. Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak. Kadang kan orang tua nggak tahu nih prosesnya. Oke, akan kami jelaskan ya. Untuk proses ini ada beberapa macam proses hukum yang harus dilalui. Mekanismenya juga beda-beda. Cara gampangnya, cara gampangnya ini gimana ini pengguna, korban ataupun pengedar kok bisa direhabilitasi? Di sini para pasien atau calon pasien ini misalkan si A ini merasa dia pengguna, korban atau bahkan pengedar. Dia bisa datang dengan kesadaran sendiri. Datang dengan kesadaran sendiri. Di BNN, lapor. Katakanlah di Mbak Limsa ini sebagai petugas di sana, dia tugas layanan masyarakat di kantor. Mbak Limsa nih saya izin mau melapor, saya minta direhab. Saya dulu pernah mengedarkan, besar, saya jadi pengedar besar dan bahkan saya ketergantungan menggunakan. Saya pengen sembuh. Nah, pengen sembuh sehingga mereka nanti ada semacam layanan konseling ya. Di situ nanti ada medis, dokter, ada psikolog. Di situ yang ahli menangani. Makanya dia ini kategorinya itu nanti rehabnya itu di tingkatan yang ringan, sedang atau berat. Ada tingkatannya ya ada kan, tingkatannya. Pengguna itu ya. Siap. Jadi di situ belum kena kasus masalah. Dulu pernah. Itu tidak akan dilaporkan, tidak akan diproses hukum. Karena kesadaran sendiri. Silakan itu masyarakat umum. Tapi banyak juga yang melakukan kayak begitu, Pak. Bukan banyak, tetapi ada. Karena rata-rata ini sambil mensosialisasikan bagi para mantan pengguna atau mantan pengedar, silakan datang ke kantor. Tidak akan kami proses. Itu ya Mbak Limsa ya. Gratis nggak Pak? Gratis, tidak ada biaya sepeser pun. Terus kalau misalnya saya ini misalnya contoh. Ya. Amit-amit bukan ya. Contoh saya ini pengguna narkoba, saya tuh sudah orang tua udah muliain, udah ngasih nasihat, semuanya ngasih nasihat, terus saya mau tobat ke BNN, saya minta direhab. Untuk direhab itu kan berarti ditempatkan di sana. Menurut kategorinya. Kategorinya ringan, dulu. Sedang atau berat. Saya jelaskan kalau yang ringan mungkin cukup lapor konsultasi aja. Wajib lapor sekaligus mereka ada konseling. Nanti udah cukup kembali. Besok rawat minggu depan datang lagi ya. Namanya rawat jalan. Dikasih obat juga untuk mereka biar nggak tergantung konselernya. Perlu nggak nih obat medis atau cukup kasih konseling aja secara psikologis. Kalau yang sedang mungkin rawat inap
ada waktunya 1 bulan, 3 bulan, bahkan setengah tahun kayak gitu. Itu gratis atau? Gratis juga. Oh, ini kawan Rasika perlu tahu. Jadi jangan pernah khawatir. Konseling gratis, rawat inap gratis, tergantung kondisi pasien itu ya kan. Jadi orang tua atau saudara Anda yang mungkin anak-anak ada yang terjerumus narkoba, pengen tobat, pengen rehab, ya langsung datang ke BNN tiap hari kerja. Kemudian nanti akan dikasih konseling ya. Ini rawat jalan atau menginap ya kan. Ya, kalau rawat jalan biasanya di jalan Pak ya, rawat jalan. Rawat jalan bisa sambil jalan-jalan. Sambil jalan-jalan. Oh, iya. Bisa pulang sambil jalan-jalan. Ya, ini ada kawan Rasika yang nanya nih Pak. Mau tanya ke BNN ciri-ciri orang yang sudah terkena narkoba yang paling terlihat jelas itu apa? Terus gimana penanganannya? Wah, ini silakan ini Mbak Limsa nih sebagai penyuluh ini yang lebih tahu lebih detail, silakan. Pertanyaannya dari Ana di Wiradesa. Ya, artinya itu bentuk kepedulian juga, Mbak. Misalnya, kita kayak nganggo narkoba, tak lapor ya, atau minimal tak nasihat ya. Ya, gimana ini, Mbak? Yang pasti satu, kalau misalnya gini, lihat, wah ini karena sudah tahu, wah matanya merah nih, langsung suuzon gitu, jangan sampai suuzon gitu ya. Oh, karena merah bisa jadi kelilipan atau kesamplok temen merah. Oh iya, kurang tidur. Kurang tidur juga bisa. Begadang Pak ya. Betul. Oh iya, itu gimana? Karena kalau dasarkan ciri-ciri itu banyak seperti matanya yang merah, kemudian pandangan yang sayu Pak. Oh, pandangannya sayu, ya. Kemudian cekung. Pandangan sayu, cekung. Iya, matanya cekung. Kemudian dia tidak merawat diri. Oh, ya menarik pergaulan. Ya, kemudian misalnya kalau masih masa-masa sekolah dia jarang berangkat sekolah atau membolos. Seperti itu. Oh, ya. Kemudian di kontaknya mungkin kalau memang teman dekat di kontaknya muncul nama-nama orang baru yang asing gitu. Misalnya penjual galon padahal dia nggak ngekos atau nggak jualan. Oh ya, ini kawan Rasika terutama orang tua ya kan. Ini gejala-gejala kayak gitu diperhatikan kepada anaknya misalnya itu gejala kayak gitu tuh menarik diri dari pergaulan, suka bolos, mata cekung ya kan, terus nggak mau merawat diri. Betul, itu yang gampang mudah dikenali. Tapi belum tentu juga Pak, hal-hal tersebut artinya positif pakai narkoba. Jadi untuk mengetahui pasti atau tidaknya memang kita harus melakukan tes seperti itu. Tapi lebih baik lagi kalau kita melihat seperti kita peduli, kita bisa tanyakan sebagai teman masalah apa yang ada pada dirinya seperti itu. Biasa sharing is caring. Kalaupun sudah terlanjur itu kan biar tidak terlalu rusak gitu. Ya. Karena misalnya orang tua atau teman, mending kamu udah pernah pakai kayak gitu ya. Kok kamu kelihatan kayak gini ciri-ciri. Udah saya ke BNN aja deh. Daripada nanti merusak masa depanmu, fisikmu, harapan orang tuamu ya kan. Iya. Oke, terus ini ada yang nanya lagi. Saya mau tanya tentang mudorotnya narkoba atau Pekalongan. Mudorot tuh ya manfaat. Bahasa Arab mudorot. Manfaatnya, ya enggak ada manfaatnya kayaknya ya. Atau ada manfaatnya untuk dunia medis mungkin. Jadi kalau dibilang tidak ada manfaatnya tidak juga Pak. Karena kalau kita melihat narkoba itu kan singkatan Pak. Atau Mas ini manggilnya? Iya bisa, Mas biar terlihat mahal Mas ya kan? Biar lebih mudah. Bisa aja biar lebih mudah. Agak canggung bilang Pak gitu ya. Iya. Jadi narkoba itu kan singkatan Mas. Narkotika, psikotropika dan bahan adiktif atau zat adiktif lainnya. Nah, untuk kategori narkotika sendiri itu memang ada yang tidak diperbolehkan sama sekali penggunaannya. Itu golongan 1 seperti contohnya sabu. Yang banyak digunakan oleh artis mungkin atau seni sabu lain-lain. Itu bentuknya yang seperti gula batu. Gula batu. Seperti gula batu. Betul. Pemakaiannya itu apa
dibakar bong. Oh, yang pakai bong itu. Asap, nanti asapnya cara dihirup atau bahkan ditelan. Betul. Oh iya. Tapi tidak untuk ditiru ya. Dan ditiru. Soalnya saya pernah punya teman, kebetulan saya diajak ke kamarnya lagi pada make. Untung teman saya masih baik. Ada asapnya kan. Ya. Udah, kamu pulang aja. Enggak diajak tapi suruh pulang. Karena saya kan orangnya religius. Polos. Iya polos. Soalnya kalau saya menghirup, ya kan, ikut di situ, ikut menghirup meskipun nggak make, itu kalau ada penggerebekan bisa jadi saya bisa kena. tes urin kena, ya kan. Jadi teman saya tahu saya orang baik-baik, orang beriman. Bukan suruh keluar, jagain lu ya. Ya dilanjut Mbak. Ya, kemudian selain itu ada ganja juga, kokain dan lain-lain. Tapi ada juga jenis golongan narkotika yang digunakan untuk terapi pengobatan, Pak. Contohnya morfin. Oh, morfin. Iya, kalau tadi dengar. sabu enggak ya? Enggak. Ini morfin. Morfin. Ya. Jadi morfin itu digunakan sebagai pilihan terakhir, Mas, untuk pengobatan medis seperti untuk mengurangi rasa nyeri pada saat operasi atau bedah. Oh ya itu biasa. ya. Oh itu morfin ya. Betul. Bayangkan kalau operasi sesar nggak pakai obat bius, Pak. Cuma goyang-goyang. Itu Rasa beda. sakitnya juga. Iya. Kemudian juga operasi sunat ya mungkin ya. Nah, sunat juga kalau nggak pakai obat bius kan juga Obat bius yang itu tuh dari morfin. morfin. Ya? Oh. Baru tahu ya. Iya. Itu narkotika ya. Narkoba ya. Narkotika, betul. Terus? Ada juga jenis yang terakhir, golongan 3, Pak. Yang itu bisa digunakan tapi harus sesuai dengan dosis-dosisnya. Nah, kebanyakan anak remaja itu karena tidak mampu membeli yang golongan pertama yang artinya tidak diboleh gunakan sama sekali, dia menyalahgunakan yang golongan ketiga. Golongan seperti obat batuk. Ya. Oh, obat batuk? Aduh, nggak boleh. Dan harganya juga terjangkau. Oh, buat batuk itu juga bikin fly juga. Memakainya secara berlebihan. Oh, berlebihan. Yang harusnya satu sendok, tetapi dia sekaligus 5 konsumsi. Satu botol sama botolnya. Iya. Oh, ya. Betul. Nah, akhirnya itulah yang menjadi bumerang buat kita karena toko-toko pun banyak menjual. Jadi langkahnya ya mungkin memang sosialisasi inilah yang paling tepat kepada remaja seperti itu. Iya, tadi udah di sekolah-sekolah tadi ya ada satgasnya. Itu kan berpartisipasi untuk selalu mengawasi dan kemudian melaporkan ke BNN kalau ada kecurigaan termasuk ciri-ciri tadi ya. Jadi jangan sampai nanti melapornya itu setelah ketangkap, nanti urusannya sudah beda. Tapi ini dilindungi Pak ya. Kalau yang laporin itu rahasianya tetap dilindungi. Kan ada call center juga, atau bahkan kalau bingung mau menghubungi call center bisa lewat Mbak Limsa. Ini di suatu daerah ini ada seseorang yang ada dugaan dia menggunakan ataupun mengedarkan. Bisa lapor. Nanti pelapornya akan dilindungi. Gitu Pak. Iya. Oke, ini ada lagi dari Samir sama Diki di Cijeruk ini. Kalau Samir Wiradesa ini kenapa orang mencoba lari ke narkoba? Emang narkoba menjanjikan apa? Ini kenapa sih orang melarikan diri ke narkoba? Tadi ada yang coba-coba atau mungkin ada masalah atau apa? Yang kedua dari Diki di Cijeruk. Mau tanya sedikit nih, buah kecubung itu termasuk narkoba atau bukan? Karena buah itu sangat memabukkan. Oh enggak, cuma buah kecubung nggak memabukkan. Lihat cewek cantik aja bisa mabuk kepayang, ya kan? Saya kalau pengen mabuk itu nggak usah beli minuman keras atau apa, cukup saya ngaca aja lihat wajah sendiri lama mabuk. Iya silakan Mbak. Jadi ini kemungkinan ini karena melihat teman-temannya atau wilayahnya itu biasanya kayak salah satunya kecubung, terus bunga trompet. Itu Mas, Iya. Itu kan banyak tumbuh ya di kawasan kita ya, dan itu banyak disalahgunakan. Betul, itu memabukkan Mas. Jamur kotoran sapi juga. Oh, jamur kotoran sapi itu memabukkan. Iya, magic mushroom itu kawan-kawannya. Dia biasa tumbuh di kotoran sapi. Kalau yang kecubung atau dari kotoran sapi itu jamurnya itu kena pasal juga enggak?
Iya. Itu masuk narkoba? Iya, masuk ke narkoba. Karena memang efeknya, jadi dulu tuh ada cerita penyalahguna kotoran sapi atau magic mushroom atau kecubung ya waktu itu ya, atau trompet, dia masih dalam proses rehabilitasi. Nah, tapi pada suatu waktu kecelakaan. Nah, kecelakaan tunggal setelah diselidiki ternyata habis itu konsumsi itu. Jadi efeknya itu dia tuh kayak ada perbedaan ruang dan waktu gitu Mas di dalam pikiran dia. Pas waktu mengendarai melihatnya lurus padahal jalanannya belok. Bukan karena mistis ya. Bukan. Kesadarannya kurang. Oke, ini luar biasa. Ini menarik sekali kawan Rasika. Ini harus berjilid-jilid, ini harus dijadwalkan nih kayaknya. Karena waktu kita 1 jam ini terbatas, tapi yang nanya juga lumayan dan banyak hal yang perlu kita sampaikan, edukasi ke masyarakat. Betul. Ya kan. Ya, oke. Terakhir closing statement ini apa yang mau Bapak sampaikan kepada kawan Rasika? Silakan, dan juga nanti mungkin Mbak Limca juga mau menyampaikan juga, silakan. Oke. Jadi ini yang perlu kami sampaikan kepada semua pendengar, khususnya bagi generasi-generasi muda, terutama anak-anak SMP, SMA maupun kuliah. Jangan semudah untuk tergiur dengan tawaran-tawaran mungkin teman atau mungkin orang di sekitar kita yang baik, tetapi baik itu ada tendensi seperti itu. Jadi harus difilter. Makanya dari awal yang mungkin mau berbuat kebaikan, ternyata di balik itu akan menjerumuskan kita secara tidak sadar. Gitu saja. Jadi silakan difilter gitu. Ya, filter itu dari diri kita, Pak, dari ya. Jadi dijauhi, mending nggak usah bergaul sama mereka daripada nanti sungkan, nggak enak ketika ditawarin ya kan. Betul. Emang filter, jauhi mereka lah, ibaratnya, agar nggak. Kemudian Mbak Limca yang ingin disampaikan buat kawan Rasika? Buat kawan-kawan mungkin khususnya remaja ini Mas ya, sama dengan Pak Kepala, lebih ke cintai dan sayangilah diri Anda sendiri, seperti itu. Karena kalau enggak yang membentengi diri sendiri, diri kita siapa lagi? Iya, oke, luar biasa. Aslinya kepengennya lama-lama nih, tapi masih ada waktu ya Pak. Berikutnya kapan tolong diagendakan. Ini karena menarik sekali nih pembahasan tentang narkoba, dan memang orang tua juga cemas kadang. Jangan-jangan anakku tadinya yang alim bisa berubah salah pergaulan. Karena banyak kejadian yang sudah PNS juga kadang kena salah pergaulan. Dan ini manfaatnya kita di Ngobras bersama BNN Kabupaten Pekalongan. Luar biasa. Mudah-mudahan ada waktu lagi Pak, kita minta kapan waktunya. Ya Rakil, mungkin dari program untuk diagendakan agar sosialisasi ini berlangsung terus-menerus demi generasi masa depan bangsa. Karena narkoba ini termasuk Indonesia udah darurat narkoba. Sekali lagi terima kasih Pak Suryo dan juga Mbak Limca untuk hadirnya. Sehat selalu, sukses dalam tugas, sukses semuanya. Salam buat teman-teman BNN Kabupaten Batang. Lagi terima kasih. Dan kawan Rasika, nanti Ngobras kita lanjutin lagi. Tetap di Ngobras, ngobrol asik di Rasika. Rasika FM.